Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait tentang IPS, Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga. Minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Simak video pembelajaran ustazah dan catat ke buku catatannya ya, Nak. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang berkembang di Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Sumber sejarah kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Cidanghiang, dan Prasasti Pasir Awi. Selain prasasti, sumber sejarah kerajaan ini adalah naskah Wangsakerta. Menurut naskah ini, Kerajaan Tarumanegara pada mulanya adalah sebuah desa kecil bernama Tarumadesha yang didirikan oleh pengungsi India bernama Jaya Singawarman. Semakin lama, desa ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan dengan nama Tarumanegara. Selama masa berdirinya, Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja yaitu Jaya Singawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan terakhir Linggawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, ia menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, siasat perang, serta silsilah dinasti Warman. Kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, juga perdagangan mengingat letaknya yang strategis berada di dekat Selat Sunda. Kerajaan ini juga mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India. Dalam kehidupan beragama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu, sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Kebudayaan kerajaan ini bisa dikatakan cukup maju. Hal ini terbukti dengan adanya penggalian sungai untuk mencegah banjir dan sebagai saluran irigasi. Terlihat pula dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti yang ditemukan. Kerajaan ini mulai runtuh pada masa pemerintahan Linggawarman. Ia memiliki 2 orang putri yang bernama Dewi Manasih dan Soba Kencana. Dewi Manasih kemudian menikah dengan Tarusbawa, sedangkan Soba Kencana menjadi istri Dapuntahyang Srijayanasa yang merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Karena itu, tahta Tarumanegara pun jatuh pada suami Manasih yaitu Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Tarusbawa, ia lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda yang merupakan bawahan Tarumanegara sendiri dan kemudian mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Sejarah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holling merupakan kerajaan bercorak Buddha di Jawa. Kerajaan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah ini muncul pada abad ke-7 dan berkembang hingga abad ke-9 Masehi. Dalam berita Cina,
disebutkan bahwa Kalingga berbatasan dengan laut sebelah selatan, Tanhenla atau Kamboja di sebelah utara, Poli atau Bali di sebelah timur, dan Topoteng di sebelah barat. Terdapat berbagai sumber yang menjelaskan sejarah kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah kisah lokal. Berdasarkan kisah lokal, diceritakan bahwa di wilayah Jawa Tengah bagian utara ada seorang wanita dengan sebutan Maharani yang memiliki sifat adil dan bijaksana. Wanita yang dimaksud di sini adalah Ratu Sima yang mengajarkan dengan tegas kepada rakyatnya dan seluruh anggota kerajaan agar bersikap jujur. Salah seorang raja dari negeri seberang lautan mencoba menguji hal itu. Ia kemudian meletakkan emas di sebuah jalan menuju pasar kerajaan Kalingga. Namun, setelah 3 tahun, tidak ada yang mengambil karung tersebut. Hingga pada suatu hari, putra mahkota dengan tidak sengaja kakinya menginjak karung itu. Ia pun tetap mendapat hukuman dari Ratu Sima. Sumber lain kerajaan Kalingga adalah Carita Parahyangan. Berdasarkan naskah Carita Parahyangan abad ke-16, dituliskan bahwa Ratu Sima memiliki putri bernama Parwati yang menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh, yaitu Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Dari pernikahan tersebut melahirkan putri yang bernama Sanaha, yang akhirnya menikah dengan Bratasenawa, yang kemudian menjadi raja ketiga dari kerajaan Galuh. Mereka kemudian memiliki keturunan yang bernama Sanjaya. Sanjaya menjadi pemimpin dari wilayah Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Ia kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Kalingga juga tertulis dalam catatan dinasti Tang. Dalam catatan ini disebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi, Holing diperintah oleh Ratu Hismo atau Sima yang sangat adil dan bijaksana. Ibu kota Holing dikelilingi dengan tembok kayu. Rajanya tinggal di bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Selain itu, daerah tersebut juga menghasilkan kulit penyu, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan Ising juga menjelaskan bahwa pada abad ke-7 Masehi, Tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat dari ajaran agama Buddha Hinayana. Di kerajaan Holing terdapat pendeta yang berasal dari Cina bernama Hining yang menerjemahkan ajaran agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Ia dibantu oleh pendeta dari kerajaan Kalingga yang bernama Janabadra. Buku terjemahan ini memuat tentang nirwana. Lalu, bagaimanakah silsilah raja-raja Kalingga? Raja pertama kerajaan Kalingga adalah Kartikeya Singha yang memerintah dari tahun 648 Masehi. Pada tahun 674 Masehi, ia mangkat di Gunung Mahameru dan tahta kerajaan jatuh pada istrinya, yaitu Ratu Jaisima. Ratu Sima merupakan sosok pemimpin yang adil dan tegas. Pada tahun 695 Masehi, Ratu Sima wafat. Namun sebelumnya, ia telah membagi wilayah kerajaan Kalingga menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara diberikan pada putrinya yang bernama Parwati, yang kemudian menikah dengan Mandi Minyak. Dari pernikahan itu, lahir seorang putri bernama Sanaha. Sanaha menikah dengan Brantasenawa dan memiliki putra bernama Sanjaya. Sementara itu, Kalingga Selatan diberikan pada putranya yang bernama Narayana. Ia memiliki keturunan bernama Dewa Singha. Kemudian, keturunan Dewa Singha bernama Sudiwara. Setelah wafatnya Ratu Sima, terjadi perang saudara antara Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Pada masa pemerintahan Dewa Singha, Kalingga Selatan mendapat serangan dari Kalingga Utara yang dipimpin oleh Sanjaya. Serangan tersebut menyebabkan runtuhnya kerajaan Kalingga Selatan. Akhirnya, seluruh wilayah Kalingga berhasil dikuasai oleh Sanjaya.
Kehidupan ekonomi rakyat Kalingga bertumpu pada sektor pertanian. Secara geografis, daerah Jawa Tengah merupakan daerah yang landai, sehingga air sungai pun mengalir dengan lancar. Selain pertanian, sektor perdagangan juga berkembang karena kerajaan ini berdekatan dengan pesisir pantai. Kerajaan Kalingga juga dikenal sebagai penghasil kulit penyu, emas, perak, gula badak, dan gading gajah untuk dijual. Kerajaan Kalingga tumbuh menjadi kerajaan yang besar pada masa pemerintahan Ratu Sima. Dengan sifat arif dan adilnya, Ratu Sima mampu membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Ia berhasil menjalin kerjasama persahabatan dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Galuh. Ratu Sima juga berhasil mengembangkan kebudayaan, sistem irigasi subak, pertanian, dan agama. Agama yang berkembang di Kalingga adalah Hindu dan Buddha. Kerajaan Kalingga mulai menampakkan tanda-tanda kemunduran setelah Ratu Sima membagi Kalingga menjadi dua bagian, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Dewa Singha mendapat serangan dari Kalingga Utara di bawah pimpinan Sanjaya yang berusaha menaklukkan dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Kalingga. Setelah berhasil menguasai kerajaan Kalingga dan membagi kekuasaannya, Sanjaya kemudian mendirikan kerajaan baru. Kerajaan Kalingga benar-benar runtuh setelah mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Baiklah nak, itu tadi materi kita terkait tentang kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga. Sebelum saya akhiri, jangan lupa kerjakan tugasnya, hanya 2 soal. Kerjakan di buku IPS latihan. Ya nak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.